Rasa puas yang memberi keuntungan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Di zaman sekarang, perasaan tidak cukup begitu mudah muncul. Hanya dengan membuka media sosial sebentar saja, kita langsung merasa hidup orang lain lebih seru, lebih sukses, dan lebih segalanya dibandingkan hidup kita. Padahal bisa jadi semua yang kita butuhkan bukan sekedar keinginan, sesungguhnya sudah Tuhan cukupkan. Rasul Paulus mengajarkan pelajaran penting yang sangat relevan. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ia berkata bahwa ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus tahu bahwa artinya kelimpahan, kekurangan, bahkan penderitaan. Namun ia tetap memilih hidup dengan hati yang puas karena kekuatan Kristus, bukan karena kondisi hidupnya ideal. Demikian juga dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menulis bahwa ibadah yang disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Hal ini bukan hanya secara rohani tetapi juga berdampak pada kondisi emosional dan mental. Hati yang cukup adalah hati yang tenang dan damai. Kita tidak mudah jatuh ke dalam jerat nafsu yang tak berujung ataupun kelelahan mengejar hal-hal yang tidak perlu. Rasa cukup tidak muncul begitu saja, melainkan perlu dilatih. Paulus menegaskan, "Aku telah belajar." Artinya, kita pun dapat belajar dan bertumbuh dalam rasa cukup dengan membangun rasa cukup, belajar percaya kepada Tuhan, serta melepaskan keinginan yang tidak sehat. Dengan melatih hati, kita belajar menata keinginan, menolak iri hati, dan melihat hidup dari kacamata kasih karunia Allah. Tim Keller pernah menulis, hidup saleh yang disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Karena itu membebaskanmu dari perbudakan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Namun rasa cukup tidak sama dengan sikap malas atau pasrah. Orang yang memiliki rasa cukup tetap bekerja dan berjuang. Tetapi dengan hati yang damai, bukan dengan kegelisahan. Sebaliknya, orang yang malas atau menyerah sering memakai rasa cukup sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab. Contoh nyata sederhana bisa kita temukan sehari-hari. Seorang ibu yang tetap bahagia meskipun rupanya sederhana karena ia percaya kasih Tuhan cukup baginya. Seorang karyawan yang tetap setia walaupun belum juga dipromosikan. Seorang pelayan Tuhan yang tidak iri melihat pelayanan lain lebih populer, sebab ia tahu Tuhan menilai kesetiaan dan bukan sekedar popularitas. Hidup dengan rasa cukup membuat kita lebih ringan, lebih bersyukur, dan lebih fokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Keuntungan terbesar dalam hidup bukan terletak pada kepemilikan, tetapi pada hati yang tenang dan bersyukur kepada Tuhan adalah sumber kekuatan dan kecukupan.